Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 2F. Di sini kami akan menjelaskan mengenai uji korelasi. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Alven dengan NPM 201063100253, Arya Dewi Septiani dengan NPM 201063100258, Samuel Indra Marsilirno dengan NPM 201063102025, Siva Febrilia Nurjanah dengan NPM 201063100241. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama itu ada uji korelasi, menjelaskan mengenai definisi dan tujuan. Yang kedua ada koefisien korelasi, menjelaskan mengenai definisi, rumus, dan karakteristik. Yang ketiga ada bentuk hubungan antar dua variabel, menjelaskan mengenai korelasi positif sempurna, korelasi negatif sempurna, dan tidak berkorelasi. Yang keempat ada studi kasus, yaitu pembahasan dan solusi. Oke, mari kita mulai saja ke materi yang pertama, yaitu ada definisi dan tujuan uji korelasi. Nah, jadi apa itu uji korelasi? Uji korelasi ini pertama kali dikembangkan oleh Carl Pearson pada tahun 1900. Uji korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Uji korelasi ini juga merupakan metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik, misalnya, yaitu tinggi dan berat. Oleh karena itulah, jenis analisis khusus ini berguna ketika seseorang peneliti ingin menetapkan apakah ada kemungkinan hubungan antar variabel penelitian. Untuk selanjutnya yaitu ada tujuan uji korelasi. Tujuan dari uji korelasi yaitu yang pertama, untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui besar kecilnya hubungan antar variabel. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi pertama kali diperkenalkan oleh Carl Pearson sekitar tahun 1990. Koefisien korelasi menggambarkan kekuatan hubungan antara dua set variabel skala interval atau rasio. Koefisien korelasi itu memiliki definisi nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Ukuran korelasi antara dua variabel yang paling banyak digunakan adalah koefisien korelasi momen yang dikembangkan oleh Carl Pearson. Berikut ini adalah rumus koefisien korelasi. Keterangannya yaitu R adalah nilai koefisien variabel, sigma X yaitu jumlah pengamatan variabel X, sigma Y yaitu jumlah pengamatan variabel Y, sigma X pangkat 2 jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X, sigma X dalam kurung pangkat 2 jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X, sigma Y pangkat 2 jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y, sigma Y pangkat 2 yaitu jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y, dan N yaitu jumlah pengamatan X dan Y. Selanjutnya ada karakteristik koefisien korelasi. Yang pertama yaitu koefisien korelasi sampel diidentifikasi dengan huruf R kecil. Yang kedua, menunjukkan arah dan kekuatan hubungan linear antara dua variabel interval atau skala rasio. Yang ketiga, dari -1 hingga 1. Yang keempat, nilai mendekati 0, menunjukkan ada sedikit hubungan linear antara variabel. Yang kelima, nilai dekat 1 menunjukkan hubungan linear langsung atau positif antara variabel. Yang keenam, nilai -1 menunjukkan kebalikan atau hubungan linear negatif antara variabel. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk hubungan antara dua variabel. Terdapat 3 bentuk hubungan antara dua variabel. Bentuk yang pertama adalah korelasi negatif sempurna. Korelasi negatif sempurna memiliki nilai koefisien korelasi R sama dengan -1. Pada korelasi negatif sempurna, perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya dengan arah yang berlawanan.
Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan turun. Jika nilai variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y akan naik. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati negatif 1, maka hal ini menunjukkan pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi negatif yang kuat atau erat. Bentuk kedua adalah tidak berkorelasi. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati 0, berarti pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi yang sangat lemah atau berkemungkinan tidak berkorelasi. Lalu bentuk yang ketiga adalah korelasi positif sempurna. Korelasi positif sempurna memiliki nilai koefisien korelasi R sama dengan positif 1. Pada korelasi positif sempurna, perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan ikut naik. Jika nilai variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y akan ikut turun. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati positif 1, maka hal ini menunjukkan pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi positif yang kuat atau erat. Hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi. Koefisien korelasi mempunyai nilai antara negatif 1 sampai 1. Nilai R sama dengan 1 yang disebut dengan linear sempurna negatif terjadi apabila titik contoh atau kombinasi terletak tepat pada suatu garis lurus yang mempunyai kemiringan negatif. Nilai R sama dengan 1 disebut linear sempurna positif. Hal ini terjadi apabila semua titik contoh terletak tepat pada satu garis lurus dengan kemiringan positif. Nilai koefisien korelasi mendekati negatif 1 atau 1 menyatakan bahwa hubungan kedua variabel adalah kuat atau korelasi kedua variabel tinggi. Akan tetapi, apabila nilai R mendekati 0, hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau mungkin tidak ada sama sekali. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian studi kasus. Pada studi kasus kali ini akan dijelaskan mengenai pembahasan dan solusi. Untuk pembahasan mengenai studi kasus, kami mengambil data kasus mengenai uji korelasi yang dilakukan oleh perusahaan North American Copier Sales. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi mesin percetakan atau mesin fotokopi. Manajer dalam perusahaan tersebut ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jumlah promosi melalui panggilan telepon dengan jumlah mesin fotokopi yang mereka jual bulan lalu. Maka dari kasus tersebut ada dua variabel yang diuji. Yang pertama, jumlah promosi melalui panggilan telepon atau sales calls, dan yang kedua adalah jumlah mesin fotokopi yang mereka jual atau copier sold. Nah, pada slide sebelumnya, kita sudah mengetahui terdapat dua variabel yang akan diuji, yaitu jumlah promosi melalui panggilan telepon dan jumlah mesin fotokopi yang dijual. Untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel, maka kita harus mengumpulkan data mengenai kedua variabel tersebut. Di sini, perusahaan menggunakan data dari 15 perwakilan pegawai. Data tersebut dapat terlihat pada tabel sebagai berikut. Dari tabel tersebut, didapat data bahwa Ron Broderick melakukan promosi melalui panggilan telepon paling banyak dibanding pegawai yang lainnya, yaitu sebanyak 180 panggilan. Dan ia berhasil menjual mesin fotokopi sebanyak 70 buah. Sedangkan Ray Snorsky, dia melakukan promosi melalui panggilan telepon paling sedikit, yaitu sebanyak 36 panggilan. Dan ia hanya berhasil menjual mesin fotokopi sebanyak 28 buah. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan dasar, yaitu ternyata terdapat hubungan antara promosi melalui panggilan telepon dengan mesin fotokopi yang terjual. Namun, kesimpulan ini masih sebatas kesimpulan dasar, karena tidak ada perhitungan statistik yang dilakukan. Kemudian, perusahaan ingin mengetahui bagaimana hubungan antara kedua variabel tersebut.
Untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut, perusahaan menggunakan diagram sebar atau scatter diagram. Diagram sebar ini pada dasarnya memang digunakan untuk melakukan pengujian mengenai hubungan antara dua variabel, yang nantinya terlihat dari titik-titik yang terbentuk pada diagram tersebut. Berikut adalah gambar diagram yang sudah dibuat dengan menyesuaikan data yang ada pada tabel sebelumnya. Cara menerapkan data yang ada pada tabel ke dalam bentuk diagram yaitu dengan menentukan sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Pada kasus kali ini, sumbu X yaitu promosi melalui panggilan telepon dan sumbu Y yaitu mesin fotokopi. Sebagai contoh, Brian melakukan 96 promosi melalui panggilan telepon dan menjual 41 mesin fotokopi. Maka didapat nilai untuk sumbu X yaitu 96 dan nilai untuk sumbu Y yaitu 41. Berdasarkan diagram, dapat terlihat hubungan positif antara kedua variabel. Artinya, semakin banyak promosi panggilan telepon yang dilakukan, maka makin banyak pula mesin fotokopi yang terjual. Diagram tersebut juga menunjukkan bahwa poin atau titik yang ada pada diagram cenderung naik dan tidak jatuh pada garis lurus. Karena ketika poin atau titik yang ada pada diagram jatuh pada garis lurus, artinya tidak ada hubungan atau korelasi antara kedua variabel tersebut. Lalu, bagaimana dengan kekuatan hubungan antar variabelnya? Untuk menghitung kekuatan hubungan antar variabel, maka kita harus menggunakan rumus koefisien korelasi. Tetapi, sebelum masuk ke perhitungan rumus koefisien korelasi, untuk memudahkan perhitungan, kita harus membuat tabel seperti gambar berikut. Pada tabel, kita dapat memasukkan hasil perhitungan yang nantinya akan digunakan pada rumus. Pada tabel tersebut terdapat jumlah total untuk variabel X, variabel Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan hasil perkalian variabel X dan variabel Y. Sekarang kita masuk ke perhitungan koefisien korelasi. Data-data ini merupakan data yang diambil dari tabel sebelumnya, di mana nilai sigma X sama dengan 1440, sigma Y sama dengan 675, sigma X kuadrat sama dengan 163.840, sigma Y kuadrat sama dengan 32.701, dan sigma XY yaitu 71.472. Dari data-data tersebut, kita bisa langsung memasukkannya ke dalam rumus koefisien korelasi seperti berikut. Kemudian, kita akan mendapatkan hasil akhir atau nilai koefisien korelasi R yaitu sebesar 0,865. Dari nilai koefisien korelasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara promosi melalui panggilan telepon dengan mesin fotokopi yang terjual memiliki hubungan koefisien korelasi yang bernilai positif, dan kekuatan hubungan antar variabelnya kuat. Mengapa dikatakan hubungan antar variabelnya kuat? Karena nilai R atau nilai koefisien korelasinya itu 0,865, yang mana itu nilai yang mendekati positif 1. Sehingga dapat disimpulkan kedua variabel tersebut saling berhubungan atau berkorelasi positif yang kuat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.